Halo sahabat kampus, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Gimana, udah makan belum? Kalau belum makan dong, nanti kamu sakit gimana? Bodoh dah. Oke, seperti biasa kita akan lanjut lagi bahas 6 PTN. Jadi video ini ada kaitannya sama video sebelumnya. Nah, kalau kalian belum tonton video sebelumnya, silakan kalian tonton terlebih dahulu biar lebih paham. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas apa saja kriteria penilaian 6 PTN. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Kalau suka video ini tinggal di like saja. Kalau videonya berguna untuk teman-teman kalian, bisa kalian share videonya. Terima kasih sahabat kampus, yuk mari ke pembahasannya. Yang sudah kita ketahui, indeks penilaian 6 PTN itu pasti menggunakan nilai rapot kan? Nah, mungkin kalian belum paham secara detail nih nilai rapot seperti apa yang dimaksud. Terus selain nilai rapot, apalagi kriteria penilaiannya? Sebenarnya kalau masalah penilaian itu ada perbedaan penilaian dari masing-masing PTN yang dituju. Contohnya, UGM pernah membuat kriteria penilaiannya dengan memperhatikan nilai rapot, prestasi non-akademik, ranking sekolah, prestasi alumni sekolah selama kuliah di UGM, rasio pendaftaran dan diterima pada tahun sebelumnya, track record sekolah, hasil ujian nasional. Tapi karena ujian nasional sudah dihapuskan, ya mungkin kriteria ini udah nggak ada ya, nggak dipakai. Mungkin yang dipakai 6 poin di atas tadi. Karena indikator penilaian SNMPTN dilakukan secara tertutup, jadi indikator penilaian tidak akan dipublikasikan secara rinci. Tapi ada sih beberapa PTN yang mempublikasikan penilaiannya. Kalian bisa cek di Google. Nah, untuk penilaian 6 PTN kita akan ambil yang umum aja, yang sudah pasti dijadikan penilaian ya. Ini yang umum aja ya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap PTN mempunyai penilaian tersendiri. Oke, yang pertama, faktor kualitas siswa. Maksudnya, siswa yang mendaftar itu bagus dan berprestasi, bukan abal-abalan. Jadi, dilihat nilai rapot siswa tersebut apakah bagus dan selalu konsistensi. Misalnya, dari nilainya 83, naik lagi 85, terus naik lagi ke 90 dan sebagainya. Kalaupun turun, setidaknya jangan anjlok benar, kayak dari 85 menuju ke 79, kan jauh. Terus, prestasi siswa tersebut bagaimana? Dia punya piagam atau tidak? Bukan berarti yang tidak punya piagam itu nggak bisa mendaftar SNMPTN ya, atau tidak ada harapan lolos SNMPTN. Masih ada harapan lolos, cuman piagam itu adalah faktor pendukung. Jadi jika ada kayak nilainya sama dengan saingan kalian, ya bisa dilihat piagam yang dia punya sebagai perbandingannya. Dan minimal piagamnya itu tingkat kabupaten. Paham ya sampai sini? Oke, yang kedua, faktor indeks sekolah. Nah, ini paling penting. Indeks sekolah ini sangat penting benar, serius. Di video sebelumnya saya selalu menyebutkan indeks sekolah. Sebenarnya saya belum paham betul sih tentang indeks sekolah, tapi maknanya itu kayak seberapa bagus sih sekolah kita di mata PTN tersebut. Jadi bisa disebutkan seberapa tinggi nilai sebuah sekolah di suatu PTN. Berarti setiap PTN itu memberikan nilai kepada sekolah beda-beda. Misalnya nilai sekolah X 85 di mata PTN A, tapi bisa jadi nilai sekolah X 87 di mata PTN B. Bisa dipaham lah ya. Ada beberapa poin yang menjadi penilaian dalam indeks sekolah dan kita harus sempat bahas ini juga karena ini bisa jadi poin penting penilaian SNMPTN. Ini juga bisa dijadikan strategi kalian sebagai pemilihan jurusan dan PTN yang tepat agar bisa lolos SNMPTN. Nah, poin indeks sekolah dapat dilihat dari yang pertama, akreditasi sekolah A, B, C atau tanpa akreditasi. Dan ini juga berpengaruh pada kuota yang diberikan. Kita sempat bahas sebelumnya. Yang kedua, IPK dan prestasi alumni sekolah tersebut di PTN yang dituju. Misalnya, kakak tingkat kita yang 2 tahun yang lalu mempunyai prestasi tinggi di PTN-nya dan IPK-nya selalu bagus. Itu bisa menjadi alat bantu untuk adik-adik kelasnya yang pengen daftar di PTN si alumni tersebut. Seakan-akan si alumni ini sudah bikin jalan dan jalannya pun sudah diaspal. Jadi adik kelas bisa mudah jalan menuju ke PTN. Beda yang jalannya yang masih semak-semak mendaki gunung lewati lembah, ya itu kan masih sulit ya. Yang ketiga, nilai UTBK sebelumnya di PTN yang bersangkutan. Itu pasti. Kemarin aja panitia LTMPT-nya bilang kalau untuk melihat keakuratan nilai siswa bisa dilihat dari indeks sekolahnya. Nah, termasuk nilai UTBK yang mendukung indeks sekolah. Kan ada tuh nilai rapotnya rata-ratanya 87, tapi pas nilai UTBK-nya nggak nyampe 400. Nah, itu bisa dipertanyakan apakah gurunya benar-benar memberikan nilai
sesuai dengan kemampuan siswa atau melebih-lebihkan. Yang keempat, banyaknya yang diterima SNMPTN tahun sebelumnya di PTN yang bersangkutan. Kalau kalian milih UGM misalnya, kalian harus wajib tahu ada gak sih yang pernah lolos di sana, berapa sih yang pernah lolos di sana. Kalian bisa tanya ke kakak kelas kalian atau guru-guru kalian, jangan malu-malu ya. Oke, yang kelima, yang terakhir ini ya, prestasi sekolah dalam perlombaan, mau tingkat nasional, tingkat kabupaten, internasional, dan sebagainya. Itulah poin penting yang mendukung indeks sekolah. Indeks sekolah ini mendukung keberhasilan lolosnya SNMPTN. Semakin tinggi nilai sekolah di mata PTN yang bersangkutan, semakin bagus juga peluang lolos perguruan tinggi negeri. Jadi, kalian harus tahu seberapa tinggi indeks sekolah kalian di mata sebuah PTN yang kalian tuju. Oke, kembali ke poin penting yang menjadi kriteria penilaian SNMPTN, yaitu yang terakhir, ketiga, faktor wilayah. Sudah menjadi kebijakan ya dari PTN untuk memberikan kuota atau jatah kepada daerah yang kelak setelah lulus diharapkan bisa memajukan atau berkontribusi untuk daerah asalnya. Jadi misalnya kalian dari pelosok daerah nih, nilai indeks sekolah juga jauh dari pesaing di kota besar. Ada kok nantinya yang diloloskan. Pasti di sekolah itu ada yang terima SNMPTN. Biasanya PTN itu memprioritaskan sekolah di wilayahnya karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebuah PTN berharap yang lulus bisa memajukan daerah asalnya. Nah, jadi untuk kalian yang bingung memilih PTN yang mana yang menyediakan peluang kelulusan yang bagus, ya kalian bisa lihat apa saja PTN yang ada di wilayah kalian. Kalian bisa pilih itu, tapi dilihat juga lah poin penting yang di atas kayak nilai raport dan indeks sekolah. Kalian mampu bersaing apa enggak dengan mereka yang satu wilayah juga. Dan kalian harus tahu daya tampung dan daya saing di jurusan dan PTN kalian tuju. Semakin rendah daya saing dan rendahnya peminat di jurusan dan PTN yang kalian tuju, semakin bagus peluang kalian lulus SNMPTN. Jadi itulah kriteria penilaian SNMPTN, 3 poin di atas yang umum digunakan oleh sebuah PTN sebagai penilaian. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah PTN bisa memiliki penilaian sendiri, tapi setidaknya wawasan kalian bertambah luas lah dan udah mulai paham lah bagaimana pemilihan jurusan dan PTN yang tepat. Oke, kemarin juga LTMPT sudah mengupload sebuah informasi terbaru di websitenya ltmpt.ic.id. Kalian bisa cek di sana. Ada poin-poin penting kayak SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Penilaiannya bagaimana, terus tahap-tahapnya bagaimana udah dijelaskan di sana. Kapan-kapan sih saya akan jelaskan juga lebih detailnya lagi ya. Jika kalian masih bingung, bisa komen di kolom komentar atau DM aja Instagram saya @rensa_11. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kebisikan karena itu ayam, oke, maafin ayamnya. Dan jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Like and share videonya jika berguna. Semoga kalian bisa lolos SNMPTN tahun 2021. Saya jadi Rensa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.